Halo semua, pada video kali ini kita akan melanjutkan materi kita di kelas 9 semester ganjil, yaitu tentang sistem reproduksi pada manusia. Pada pertemuan sebelumnya, kalian sudah mempelajari mengenai pembelahan sel, baik itu jenis-jenis pembelahan sel, proses pembelahan sel, dan perbedaan antara pembelahan mitosis maupun pembelahan meiosis. Nah, Ibu harap kalian sudah memahami tentang penjelasan mengenai pembelahan sel. Maka pada materi video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita, yaitu tentang struktur dan fungsi organ reproduksi pada laki-laki serta struktur dan fungsi organ reproduksi pada wanita. Tapi sebelum kita melanjutkan materi, Ibu kembali mengingatkan kepada kalian agar selama kita membahas materi tentang sistem reproduksi, baik pada laki-laki maupun pada wanita, kalian tetap bisa berpikir positif, jangan berpikir yang aneh-aneh atau berpikir yang macam-macam. Karena tujuan kita mempelajari dari sistem reproduksi pada manusia ini adalah selain karena kita ingin memperoleh ilmunya, Ibu harap kalian juga nanti dapat menerapkan dalam kehidupan sehari-hari, khususnya dalam menjaga sistem reproduksi yang kalian miliki. Nah, langsung saja ke materinya. Yang pertama, struktur dan fungsi organ reproduksi pada laki-laki. Itu nanti yang kita pelajari adalah organ reproduksi yang terdiri dari struktur organ serta fungsi dari organ reproduksi. Lalu yang kedua, kita akan mempelajari tentang spermatogenesis. Ini adalah gambar dari sistem reproduksi dari laki-laki yang nampak dari samping. Nah, sistem atau organ reproduksi pada laki-laki itu nanti dibagi menjadi dua, yaitu organ reproduksi bagian luar dan organ reproduksi bagian dalam. Organ reproduksi bagian luar adalah organ reproduksi yang berada di luar tubuh dan nampak dari luar. Jadi pada laki-laki itu nanti organ reproduksi luarnya yang pertama kita sebut sebagai penis. Penis itu adalah organ reproduksi berupa otot yang memanjang dan tidak memiliki tulang, yang berfungsi sebagai saluran urin dan saluran sperma. Jadi nanti di dalam penis itu akan ada saluran. Bisa kalian lihat ini, penis itu adalah ini bagian otot yang memanjang keluar dari tubuh. Di dalamnya itu akan ada saluran yang berwarna merah ini. Saluran ini nanti berfungsi untuk keluarnya urin dari sistem ekskresi dan keluarnya sperma dari sistem reproduksi. Jadi dua sistem itu akan mengalir di satu saluran. Di sini bisa kalian lihat ada percabangan dua garis merah. Percabangan yang ini adalah saluran dari sistem ekskresi dari kandung kemih yang nanti akan membawa urin keluar dari tubuh. Lalu ini adalah percabangan yang membawa sperma dari sistem reproduksi yang juga akan nanti dibawa keluar dari tubuh laki-laki. Lalu organ reproduksi luar yang kedua itu adalah skrotum. Skrotum itu adalah kantong, berupa kantong yang menggantung di luar tubuh laki-laki, tepat berada di belakang penis. Skrotum ini berfungsi untuk melindungi dan menjaga suhu testis agar sesuai untuk produksi sperma. Maaf, ini salah ketik, ini harusnya sperma ya. Jadi di dalam kantung yang kita sebut skrotum ini nanti ada organ reproduksi laki-laki bagian dalam yang kita sebut testis. Testis ini adalah berupa kantong bulatan yang nanti berfungsi untuk menghasilkan sperma atau produksi sperma. Jadi kenapa skrotum ini harus membungkus testis atau kenapa testis itu harus dibungkus? Karena bertujuan untuk menjaga suhu testis. Jadi sperma itu hanya bisa dibentuk atau hanya bisa diproduksi pada suhu tertentu. Jadi skrotum ini berfungsi untuk mengatur atau meregulasi suhu agar sesuai untuk produksi sperma. Selanjutnya, organ bagian dalam pada sistem reproduksi laki-laki itu yang pertama testis. Seperti yang Ibu jelaskan tadi, testis ini berfungsi untuk memproduksi sperma dan hormon testosteron. Sperma ini adalah gamet atau sel kelamin pada laki-laki yang gambarnya bisa kalian lihat seperti ini. Ini adalah bentuk dari sperma. Bentuknya itu hampir mirip seperti berudu, seperti anak kodok
yang memiliki kepala, memiliki leher, dan memiliki ekor. Kenapa bentuk sperma itu harus seperti ini? Kenapa harus ada kepala, leher, dan ekornya? Ini memiliki fungsi masing-masing, nanti memiliki fungsinya tersendiri saat proses pembuahan. Mungkin nanti akan Ibu lebih jelaskan pada penjelasan fertilisasi atau pembuahan. Tapi secara garis besar, bentuk kepalanya itu sperma itu agak lonjong, tujuannya untuk menembus sel telur, dan ekornya itu akan selalu bergerak. Jadi ekornya ini akan aktif bergerak, yang tujuannya agar sperma itu bisa berenang dengan cepat. Lalu, hormon testosteron. Hormon testosteron ini adalah hormon yang diproduksi pada laki-laki yang merupakan senyawa yang berfungsi merangsang perubahan fisik pada laki-laki. Jadi perubahan fisik ini bisa kalian rasakan sendiri, khususnya pada laki-laki yang sudah pubertas, akan ada beberapa perubahan fisik yang kalian alami dari anak-anak menuju masa remaja. Contohnya itu suara mulai berubah, jadi suaranya yang awalnya mungkin suaranya agak kecil atau agak seperti anak-anak itu akan memberat nanti, seperti menyerupai laki-laki dewasa. Lalu jakunnya mulai membesar, kelihatan tumbuh jakun, dada mulai membidang, tumbuh beberapa bulu rambut halus di beberapa tempat. Contohnya itu tumbuh kumis, jenggot, rambut ketiak, rambut kemaluan, dan masih banyak lagi. Selain itu, ciri utamanya nanti seorang laki-laki atau seorang anak laki-laki itu memasuki masa pubertas itu mengalami yang namanya mimpi basah. Jadi, ciri fisik laki-laki dari anak-anak ke masa pubertas itu nanti akan dirangsang oleh hormon testosteron. Selanjutnya, organ bagian dalam yang kedua itu adalah epididymis. Epididymis bisa kalian lihat, ini bentuknya seperti cekukan atau lengkungan berbentuk koma yang ada menyelubungi setengah dari testis, berada juga di dalam skrotum. Epididymis itu berfungsi sebagai tempat penyimpanan sperma sementara. Jadi sperma yang telah diproduksi oleh testis akan dimatangkan dan disimpan sementara di epididymis. Jadi bisa dikatakan epididymis ini tempat pematangan sperma. Nah, nanti sperma yang sudah matang dan sudah siap untuk keluar dari tubuh itu akan keluar melalui epididymis, disalurkan ke saluran berikutnya. Jadi saluran berikutnya atau organ bagian dalam pada sistem reproduksi laki-laki berikutnya itu adalah vas deferens. Vas deferens ini adalah saluran sperma yang nanti menyalurkan sperma yang telah matang dari epididymis ini, lalu dia akan mengalir pada saluran ini. Dia akan menuju ke atas, mengalir ke saluran ini. Disebut vas deferens. Vas deferens saluran sperma dari epididymis menuju ke uretra. Nah, ini selanjutnya dari vas deferens, sperma akan menuju ke uretra untuk nanti dibawa keluar dari tubuh seorang laki-laki. Nah, selain keempat organ ini, ada juga 3 kelenjar yang dimiliki oleh laki-laki yang akan menghasilkan senyawa-senyawa yang mendukung dari pertumbuhan dan kehidupan si sperma ini. Nah, 3 kelenjar itu yang pertama adalah vesicula seminalis. Vesicula seminalis ini berada di setelah vas deferens, jadi di ujung vas deferens nanti sebelum dia memasuki uretra akan ada dulu kelenjar vesicula seminalis yang menghasilkan beberapa zat nanti yang membantu dari perkembangan atau pertumbuhan si sperma ini. Zat-zat itu antara lain yang pertama itu adalah zat yang bersifat basa atau alkali. Jadi tujuan dari dihasilkannya zat bersifat basa atau alkali ini adalah karena sperma sendiri itu baik atau dapat tumbuh dengan baik itu di suhu lingkungan, di keadaan lingkungan yang bersifat alkali atau basa. Jadi nanti agar sperma bisa hidup secara optimal, maka vesicula seminalis itu akan menambahkan senyawa yang bersifat basa. Lalu ada yang namanya fruktosa. Jika kalian sudah belajar dulu mungkin di kelas 8 terkait zat makanan, salah satu jenis atau makronutrien itu ada yang namanya karbohidrat. Karbohidrat jika dipecah nanti akan menjadi gula sederhana.
Nah, salah satu gula sederhana itu adalah fruktosa. Fruktosa ini nanti adalah jenis gula yang bertujuan untuk memberi kekuatan atau memberi energi bagi si sperma. Lalu ada yang namanya hormon prostaglandin. Ini adalah hormon yang nanti membantu sperma saat sudah masuk ke dalam organ atau sistem reproduksi wanita. Jadi saat sperma masuk ke dalam sistem organ wanita, sperma ini akan dianggap sebagai zat asing. Jadi otomatis organ reproduksi wanita itu akan menghasilkan antibodi yang bertujuan untuk melawan sperma. Nah, agar hal itu tidak terjadi, maka hormon prostaglandin ini akan membantu melawan dari sistem antibodi ini atau menetralisir sistem antibodi ini agar nanti sperma bisa masuk ke dalam sistem reproduksi perempuan atau wanita. Dan ada juga protein pembekuan. Nah, protein pembekuan ini nanti menyebabkan sperma itu mengental. Dia tidak akan cair bentuknya seperti air, tapi dia akan agak kental. Nah, ini juga nanti untuk mengoptimalisasi dari kehidupan si sperma ini setelah keluar dari tubuh laki-laki. Lalu kelenjar yang kedua itu disebut dengan kelenjar prostat. Kelenjar prostat ini ada di bawah dari kandung kemih. Bentuknya itu agak bulat seperti donat. Nah, kelenjar prostat ini nanti bertujuan untuk menghasilkan cairan yang warnanya agak putih dan sedikit bersifat asam. Kenapa asam? Karena pada cairan yang dihasilkan itu ada yang namanya asam sitrat. Jadi asam sitrat ini bertujuan nanti untuk menghasilkan energi bagi si sperma. Dihasilkan juga beberapa enzim, antara lain enzim pepsinogen, lisosim, dan amilase. Juga akan dihasilkan antibiotik yaitu seminal plasmin. Nah, tujuan dari dihasilkannya antibiotik ini adalah seperti yang tadi Ibu jelaskan bahwa uretra ini, saluran uretra ini, dia nanti juga akan dilalui oleh urin. Jadi untuk menetralisir atau membunuh bakteri-bakteri yang dibawa oleh urin di sini agar tidak tercampur pada sperma, maka akan dibersihkan dulu oleh cairan yang dihasilkan oleh kelenjar prostat yang mengandung antibiotik agar spermanya ini tidak terkontaminasi oleh bakteri-bakteri atau kuman-kuman ini. Lalu kelenjar yang ketiga itu disebut dengan kelenjar Cowper atau bulbouretra. Nah, kelenjar Cowper ini dia berbentuk seperti bulatan kecil yang nanti akan menghasilkan lendir atau cairan yang bersifat basah. Yang tujuannya untuk melindungi sperma dari sifat urin yang tersisa dari uretra. Jadi nanti sebelum sperma itu keluar, maka kelenjar Cowper itu akan mengeluarkan dulu cairannya yang bersifat basah ini ke dalam uretra. Jadi si kelenjar Cowper ini akan mengeluarkan dulu cairannya yang bersifat basah untuk membersihkan sisa urin yang menempel di uretra. Jadi dibersihkan dulu oleh kelenjar Cowper agar kondisinya di sini tetap bersifat basah. Lalu saat sperma keluar, maka dia tidak akan terkontaminasi oleh sifat asam yang tersisa dari urin tadi. Jadi di sini urin itu tidak akan pernah mengkontaminasi atau tercampur dengan sperma. Jadi sifat sperma itu akan tetap basah saat keluar dari tubuh laki-laki. Nah, jika kita simpulkan atau jika kita urutkan, proses keluarnya sperma dari tubuh laki-laki dari awal diproduksi itu adalah yang pertama diproduksi di testis, lalu akan dimatangkan atau disimpan sementara di epididymis. Selanjutnya akan disalurkan menuju ke vas deferens. Lalu sebelum menuju uretra akan ditambahkan dulu oleh beberapa senyawa oleh kelenjar, yaitu pertama oleh senyawa dari vesicula seminalis, senyawanya seperti penjelasan Ibu tadi. Lalu ditambahkan senyawa oleh kelenjar prostat. Dan dibantu juga nanti oleh senyawa yang dihasilkan oleh kelenjar Cowper yang bertujuan untuk membersihkan uretra ini. Lalu sperma itu akan dialirkan menuju ke uretra untuk keluar dari tubuh. Jadi ini proses jalannya sperma dari mulai diproduksi hingga keluar dari tubuh laki-laki.
Nah, saat sperma keluar ini bisa disebabkan oleh beberapa hal. Jika pada laki-laki, umumnya itu sperma akan dikeluarkan saat mimpi basah. Jadi saat seorang anak laki-laki itu sudah mengalami mimpi basah, maka sistem reproduksi laki-lakinya itu sudah mengalami proses pembentukan sperma atau sudah mengalami masa pubertas. Lalu setelah kalian paham tentang proses pembentukan sistem reproduksi laki-laki baik fungsi maupun strukturnya, kita akan melanjutkan pembahasan mengenai spermatogenesis atau bagaimana sperma itu dibentuk. Jadi, spermatogenesis pada laki-laki itu adalah proses pembentukan dan pematangan sperma. Jadi, sel sperma itu dibentuk di dalam testis. Jika kalian lihat gambarnya, ini adalah gambar testis yang di dalamnya itu akan ada saluran-saluran memanjang. Nah, saluran memanjang ini nanti disebut dengan tubulus seminiferus. Jadi, saluran memanjang ini jika kita potong secara melintang, tampilannya itu akan seperti ini. Dia akan berupa bentuknya bulatan, yang di dalamnya itu akan ada bulatan-bulatan kecil lagi. Yang jika kalian lihat itu mungkin dia nanti nampak seperti biji dari buah markisa. Nah, bulatan-bulatan kecil ini jika kita potong atau jika kita perbesar itu tampilannya akan seperti ini. Bulatan-bulatan ini itu adalah spermatogonia atau spermatogonium yang merupakan sel induk dari cikal bakal terbentuknya sperma. Jadi nanti spermatogonia ini akan melakukan pembelahan baik mitosis maupun meiosis sehingga nanti akan terbentuk sperma atau sel spermatozoa. Nah, sel sperma yang sudah terbentuk itu akan berenang ke arah dalam dari tubulus seminiferus yang berongga ini. Nanti dia jika sudah matang, sudah siap untuk keluar dari tubuh, akan disalurkan berenang di dalam tubulus seminiferus. Dia akan disalurkan menuju ke epididymis untuk dimatangkan dan akan disalurkan menuju ke vas deferens. Nah, secara garis besar, proses spermatogenesis itu akan dimulai dari spermatogonium atau sel induk dari pembentukan sperma. Spermatogonium ini bersifat diploid atau 2N. Jadi dia bersifat diploid yang selanjutnya akan melakukan atau mengalami pembelahan secara mitosis membentuk spermatosit primer. Jika kalian sudah paham tentang pembelahan sel, tentu masih ingat bahwa pembelahan secara mitosis itu proses atau pembelahannya itu tidak mengubah kromosom. Jadi kromosom induk itu akan sama dengan jumlahnya kromosom anak. Jadi sama-sama diploid atau 2N. Lalu spermatosit primer ini akan melakukan pembelahan secara meiosis, yaitu yang pertama meiosis 1, dia akan menghasilkan yang namanya spermatosit sekunder berjumlah 2, yang nanti kromosomnya akan setengah dari kromosom induk. Jadi dia akan haploid atau N. Selanjutnya, spermatosit sekunder akan melakukan pembelahan meiosis yang kedua, menghasilkan spermatid berjumlah 4. Jadi, nanti dari 2 spermatosit sekunder, masing-masing akan menghasilkan 4 spermatid yang juga bersifat haploid atau N. Lalu, masing-masing dari spermatid ini akan melakukan diferensiasi. Jadi, dia tidak membelah, tapi melakukan diferensiasi, membentuk yang namanya sel sperma atau spermatozoa. Yang nanti strukturnya itu terdiri dari kepala, ekor, dan leher. Bentuknya itu akan menyerupai berudu atau anak katak yang ada ekornya. Jadi nanti sperma itu bisa bergerak aktif berenang pada sistem reproduksi wanita. Nah, untuk lebih jelasnya, Ibu akan tunjukkan video dari spermatogenesis. Bisa kalian simak videonya ini. Jadi ini adalah spermatogenesis atau pembentukan
atau produksi dari sperma pada organ reproduksi laki-laki. Ini adalah gambar dari testis. Nah, di dalam testis ini ada banyak sekali tubulus-tubulus seminiferus yang jika tubulus itu dipotong secara melintang akan nampak seperti ini. Ada bulatan-bulatan yang menyerupai seperti buah markisa. Ini jumlahnya itu ada jutaan. Nanti satu bulatan atau satu dari buah markisa tadi itu disebut spermatogonium yang nanti akan mengalami pembelahan secara mitosis menjadi spermatosit primer. Nah, spermatosit primer ini dia akan melakukan pembelahan meiosis yang pertama menjadi spermatosit sekunder, jumlahnya ada 2. Lalu masing-masing spermatosit sekunder ini akan membelah secara meiosis yang kedua menjadi spermatid. Jumlahnya itu nanti 4. Bentuknya seperti ini. Ada 4 spermatid yang dihasilkan, yang masing-masing nanti bersifat haploid. Lalu masing-masing spermatid ini dia akan melakukan diferensiasi membentuk spermatozoa yang memiliki kepala yang agak runcing, lalu ada leher dan ada ekornya. Nah, nanti setelah terbentuk sperma yang sempurna, sperma ini akan berenang menuju ke epididymis. Jadi disalurkan di sepanjang tubulus seminiferus menuju ke epididymis dan ke vas deferens lalu ke uretra untuk dibawa keluar dari tubuh. Nah, itu adalah proses atau video tentang spermatogenesis. Nah, berikutnya, adapun yang harus kalian ingat mengenai spermatogenesis. Jadi, hal-hal pokok atau hal-hal utama mengenai spermatogenesis. Yang pertama itu adalah berlangsung di dalam testis. Jadi proses spermatogenesis atau pembentukan sperma itu berlangsung di dalam testis. Lalu spermatogenesis ini akan menghasilkan 4 sel sperma yang fungsional. Jadi jika sperma itu sehat atau dalam kondisi baik, dia akan dihasilkan 4 buah dan fungsional. Lalu proses spermatogenesis ini dimulai dari laki-laki mengalami pubertas. Jadi saat anak laki-laki itu baru dilahirkan, atau saat dia masih bayi sampai anak-anak, proses spermatogenesis ini tidak terjadi. Jadi spermatogenesis akan baru dimulai saat seorang anak laki-laki sudah memasuki usia remaja dan sudah pubertas, yang ditandai nanti dengan mimpi basah. Lalu, spermatogenesis ini akan berlangsung terus-menerus sampai seorang laki-laki itu meninggal. Jadi, dari spermatogenesis pertama yang ditandai saat pubertas, itu akan terus berlangsung, sperma itu akan terus dibentuk sampai laki-laki itu tua dan meninggal nantinya. Jadi, ini adalah hal-hal pokok yang harus diingat mengenai spermatogenesis. Nah, selama kalian mendengarkan video ini, silahkan materinya itu dicatat bagian-bagian penting, bagian-bagian pokok di buku catatan kalian agar nanti bisa lebih mudah dipelajari. Berikutnya, kita akan melanjutkan pembahasan materi kita yaitu tentang struktur dan fungsi organ reproduksi pada wanita. Nah, struktur atau fungsi organ reproduksi pada wanita yang akan kita pelajari itu adalah organ reproduksi pada wanita yang terdiri dari struktur organ serta fungsi organnya, lalu proses oogenesis. Jadi tadi pada laki-laki disebut proses spermatogenesis, pada wanita itu ada yang namanya nanti proses oogenesis. Organ reproduksi pada wanita itu akan dibagi menjadi 2. Ada yang disebut organ bagian luar, dan ada juga yang disebut organ bagian dalam. Organ bagian luar sendiri nanti ada 2. Yang pertama, ada yang disebut dengan vulva, dan yang kedua ada yang disebut dengan labium. Vulva sendiri itu adalah celah terluar dari organ reproduksi wanita yang berfungsi sebagai muara saluran urin dan saluran reproduksi. Jadi pada wanita itu saluran urin dan saluran reproduksinya itu tidak menjadi satu, tidak seperti pada laki-laki. Pada wanita ada saluran urin dan ada saluran reproduksinya tersendiri, tapi nanti akan bermuara atau bertemu pada celah yang disebut vulva ini.
Lalu organ reproduksi luar yang kedua itu adalah labium, yang merupakan bagian yang membatasi dari vulva. Nah, untuk organ bagian dalamnya, bisa kalian lihat gambar ini. Ini adalah gambar dari organ reproduksi bagian dalam dari wanita. Organ reproduksi bagian dalam dari wanita, itu yang pertama adalah ovarium. Ovarium itu seperti kantong, warnanya agak putih, jumlahnya ada 2, ada kiri, ada kanan. Nah, ovarium ini nanti berfungsi untuk menghasilkan sel telur atau ovum, menghasilkan hormon estrogen dan hormon progesteron. Jadi, jika pada laki-laki ada yang namanya hormon testosteron, maka pada wanita itu ada yang namanya hormon estrogen dan hormon progesteron. Hormon estrogen dan progesteron ini nanti akan membantu atau menandai kematangan dari sistem reproduksi pada wanita, menunjukkan kematangan reproduksi pada wanita yang ditandai dengan ciri-ciri sekunder dan ciri-ciri primer. Ciri primernya itu adalah ditandai dengan seorang wanita itu sudah mengalami menstruasi. Sedangkan ciri sekundernya itu ditunjukkan dari perubahan fisik seorang wanita. Beberapa perubahan fisik dari anak perempuan mengalami masa pubertas atau memasuki usia remaja itu contohnya ditandai dengan dadanya mulai membesar, jadi tumbuh payudara, lalu tumbuh rambut-rambut halus di beberapa tubuh, di tempat-tempat tertentu, dan nanti pinggulnya juga mulai membesar. Jadi akan terlihat secara fisik itu seorang wanita itu sudah matang secara seksual. Selanjutnya, organ yang kedua itu adalah infundibulum. Infundibulum ini jika kalian lihat itu bentuknya seperti rumbai atau fimbriae. Jadi ada kayak jumbai-jumbai seperti jumbai-jumbai ini yang nanti fungsinya untuk menangkap sel telur. Jadi sel telur yang telah matang, yang telah siap keluar dari ovarium, dia akan berenang keluar dan akan ditangkap oleh infundibulum ini. Jadi infundibulum akan menangkap sel telur untuk diteruskan ke saluran telur. Jadi setelah infundibulum itu menangkap sel telur, dia akan mendorong sel telur itu menuju ke oviduct atau tuba Fallopi. Oviduct, tuba Fallopi atau juga bisa disebut dengan saluran telur. Saluran telur ini adalah saluran yang menjadi jalan ovum menuju ke uterus dan juga sebagai tempat terjadinya pembuahan. Jadi setelah ovum itu dihasilkan, ovum itu akan ditangkap oleh infundibulum dan akan berenang atau akan bergerak menuju ke oviduct. Jadi oviduct ini dia akan berhenti sementara di sini sambil menunggu sperma masuk ke dalam sistem reproduksi. Jika ada sperma yang masuk, maka di sini akan terjadi pembuahan. Tapi jika tidak ada sperma yang masuk, maka si ovum ini akan bergerak menuju ke uterus. Organ reproduksi berikutnya itu adalah uterus atau rahim. Uterus atau rahim ini adalah bagian reproduksi yang memiliki lapisan paling tebal. Jadi dia memiliki 3 lapisan nanti tebal sekali yang terdiri dari perimetrium lapisan luar, myometrium lapisan tengah, dan endometrium lapisan dalam. Nah, kenapa dia harus strukturnya tebal? Karena nanti di uterus ini adalah tempat menempelnya zigot dan tempat berkembangnya janin. Jadi, jika tadi di oviduct itu terjadi pembuahan atau fertilisasi, maka dihasilkan nanti zigot. Zigot ini adalah cikal bakal dari janin atau dari bayi. Jadi zigot itu akan bergerak menuju ke uterus, dia akan menempel di sini. Jadi setelah menempel dia akan berkembang menjadi janin selama 9 bulan. Jadi uterus ini sudah mempersiapkan lokasi atau tempat yang sangat nyaman bagi bayi untuk berkembang di dalam organ reproduksi ibunya. Nah, jika tidak terjadi fertilisasi, lalu apa yang terjadi pada si rahim ini? Nah, rahim jika tidak terjadi pembuahan, maka penebalan ini dia akan meluruh. Jadi rahim ini tidak terus menebal. Nanti akan ada masa-masa dinding rahim ini akan meluruh untuk keluar dari sistem reproduksi wanita.
Jadi setiap 28 hari dinding rahim ini akan melakukan siklus penebalan. Jika tidak ada pembuahan, maka rahim ini akan meluruh keluar dari sistem reproduksi wanita bersama darah dan sel telur yang tidak dibuahi tadi. Proses inilah yang nanti disebut dengan menstruasi. Jadi prosesnya secara lebih lengkap mungkin akan Ibu jelaskan pada video nanti berikutnya tentang menstruasi pada wanita. Lalu organ reproduksi berikutnya itu adalah serviks. Jadi bagian yang agak merapat di ujung dari rahim itu namanya serviks atau leher rahim. Serviks ini berfungsi nanti mengalirkan darah ke vagina saat menstruasi. Jadi darah-darah menstruasi bersama luruhan dinding rahim itu akan dialirkan keluar menuju vagina oleh si serviks ini. Selain itu, serviks juga bertujuan untuk mengarahkan sperma ke rahim. Sperma yang masuk ke organ reproduksi wanita dari vagina itu akan diarahkan menuju ke uterus, lalu diarahkan menuju oviduct oleh si serviks ini. Selain itu, serviks juga nanti mendukung kepala janin saat dilahirkan. Jadi, jika janin dilahirkan secara normal, itu posisinya kepalanya dulu yang keluar, baru bagian tubuh yang lain. Nah, nanti saat bayi sudah siap keluar, kepala bayi itu akan ada di sini. Lalu dia akan dikeluarkan saat dia akan dilahirkan keluar melalui vagina. Jadi si serviks ini mendukung kepala janin saat dilahirkan. Organ reproduksi berikutnya itu adalah vagina. Vagina ini nanti dia berfungsi untuk saluran darah saat menstruasi. Jadi darah-darah kotor yang keluar bersama luruhan dinding rahim dan sel telur yang tidak dibuahi itu akan keluar melalui vagina. Lalu vagina ini juga nanti berfungsi sebagai jalan lahirnya bayi. Jika kalian lihat, ukuran vagina itu sebenarnya tidak terlalu besar, tapi dia sangat elastis. Sehingga nanti saat seorang bayi keluar, ini vagina akan melebar untuk membantu keluarnya bayi. Setelah bayi itu lahir, maka vagina ini akan kembali elastis ke bentuknya semula. Jadi dia bisa melebar dan bisa mengecil lagi. Inilah kelebihan dari vagina dan dari struktur organ reproduksi pada wanita. Jadi Tuhan itu sudah sangat baik sekali dalam menciptakan organ reproduksi pada wanita. Jadi wanita ini adalah seorang ibu yang akan melanjutkan kelahiran keturunannya, melanjutkan kelahiran seorang bayi, maka diciptakanlah organ reproduksi sesempurna ini agar seorang bayi itu dapat dilahirkan. Nah, pada vagina sendiri itu nanti akan ada satu selaput tipis yang nanti disebut dengan selaput darah. Selaput darah bagi sebagian besar orang, bahkan bagi seluruh orang, itu adalah lambang dari keperawanan seorang wanita. Selaput darah ini itu strukturnya seperti selaput tipis yang sangat rawan sekali untuk pecah atau rusak. Baik karena aktivitas fisik, seperti misalnya terpeleset atau tidak tersengaja terjatuh dari sepeda, itu bisa menyebabkan robeknya selaput darah. Dan yang paling utama, penyebab dari selaput darah itu umumnya robek adalah hubungan seksual. Jadi, hubungan seksual itu dapat menyebabkan selaput darah itu robek. Jadi, Ibu harapkan kalian, anak-anak yang menonton video ini, saat kalian sudah memasuki masa pubertas, sudah matangnya reproduksi, kalian sudah akan tahu bahwa sistem reproduksi kalian itu sudah nanti bisa melakukan fertilisasi atau pembuahan. Yang jika terjadi pembuahan akan tercipta yang namanya bayi. Jadi saat kalian masih usianya muda, masih berusia seperti sekarang, Ibu harap kalian tidak dulu melakukan hubungan seksual sebelum menikah. Jadi jangan melakukan hubungan seksual atau seks bebas selama kalian masih berusia remaja. Jadi jagalah organ reproduksi kalian
khususnya dalam hal ini wanita, agar organ reproduksi kalian ini nanti tetap sehat, tetap baik kondisinya sampai kalian memasuki usia yang sudah menikah, sudah legal untuk melakukan hubungan seksual. Karena seorang wanita itu adalah sosok yang harus dijaga, harus dihormati. Jadi untuk wanita, untuk anak-anak perempuan, jagalah diri kalian sendiri. Jangan biarkan diri kalian itu rusak, atau jangan hanya karena kesenangan sesaat kalian merusak apa yang kalian miliki. Nah, sedangkan untuk yang laki-laki, Ibu harap kalian menjaga pacar atau teman wanita yang kalian miliki. Tapi tetap Ibu harapkan kalian belum pacaran ya, belum berpacaran di usia sekarang. Fokus dulu belajar, fokus dulu sekolah. Tapi jika kalian sudah punya pacar, jagalah pacar kalian. Jangan karena kalian rasa penasaran, rasa kepuasan sesaat, itu kalian melakukan hubungan seks di luar batas yang belum harusnya kalian lakukan. Nanti saat kalian sudah selesai sekolah, sudah berkuliah, sudah bekerja, sudah legal untuk menikah, saat itulah sistem reproduksi kalian ini boleh kalian lakukan secara fungsional. Jadi Ibu harap pesan ini bisa kalian tangkap, bisa kalian pahami, bisa kalian mengerti. Jadi ini juga untuk kebaikan kalian. Jangan dulu melakukan tindakan atau hal-hal yang dapat menyebabkan kalian menyesal nanti di kemudian hari. Jadi itu pesan Ibu. Selanjutnya, jika kalian sudah paham tentang organ reproduksi, baik itu struktur dan fungsinya, kita akan membahas tentang oogenesis. Oogenesis itu adalah proses pembentukan dan pematangan sel telur. Jadi oogenesis, jika kita runut proses oogenesisnya, itu akan diawali dengan oogonium. Bisa kalian lihat, ini adalah oogonium yang bersifat diploid atau 2N. Oogonium itu akan melakukan pembelahan secara mitosis, membentuk oosit primer yang juga nanti kromosomnya diploid atau 2N. Nah, proses dari perubahan oogonium menjadi oosit primer ini berlangsung saat seorang wanita itu masih dalam kandungan. Jadi saat dia masih berupa janin dalam kandungan. Oogonium ini akan membelah menjadi oosit primer yang jumlahnya itu jutaan. Jadi selama seorang anak perempuan itu masih dalam kandungan, akan terus dibentuk oosit primer hingga jumlahnya itu jutaan. Di beberapa buku itu disebutkan bahwa oosit primer yang dibentuk itu jumlahnya kurang lebih 2 juta buah. Lalu, oosit primer ini akan membelah secara meiosis, membentuk oosit sekunder dan badan polar primer. Jadi, dari oosit primer itu akan dibentuk 2 buah sel, yaitu oosit sekunder dan badan polar primer. Jika kalian lihat, bentuk dari oosit sekunder dan badan polar ini tidak sama ya. Jadi, oosit sekunder ini adalah sel normal. Sel normal yang memiliki kromosom dan organ-organ sel yang lain. Sedangkan badan polar primer, kenapa dia ukurannya lebih kecil? Karena dia adalah sel yang tidak sempurna. Jadi ada satu bagian yang tidak dimiliki oleh si badan polar ini, yaitu sitoplasma. Jadi karena dia tidak punya sitoplasma, tentu kalian ingat sitoplasma ini adalah zat atau cairan yang nanti berfungsi sebagai lokasi dari aktivitas sel. Nah, karena dia tidak punya sitoplasma, maka badan polar ini nanti dia tidak fungsional. Dia tidak berfungsi dan akan luruh, nanti akan mati sendirinya keluar dari organ reproduksi wanita. Lalu dilanjutkan dengan pembelahan meiosis kedua. Pada pembelahan meiosis kedua, oosit sekunder itu akan kembali membelah menjadi ootid dan menjadi badan polar sekunder. Ootid ini adalah sel yang fungsional, yang dapat berfungsi dengan baik, memiliki struktur sel yang sempurna, sedangkan badan polar sekunder, seperti tadi badan polar primer, dia juga tidak sempurna, tidak memiliki sitoplasma. Jadi akan
dihasilkan 3 badan polar, yaitu dari oosit sekunder dan dari badan polar primer sendiri. Itu akan masing-masing membelah menjadi 2 badan polar sekunder. Jadi bisa disimpulkan pada oogenesis, OOT yang dihasilkan itu akan berubah berkembang menjadi ovum. Satu buah ovum atau satu buah sel telur yang bersifat haploid. Dan dihasilkan pula 3 badan polar atau polosit yang tidak fungsional dan nanti akan meluruh. Jadi dari satu proses, dari sekali oogenesis, hanya akan dihasilkan satu sel telur. Nah, proses pembelahan meiosis 1 sampai terjadinya ovum ini dimulai sejak pubertas. Jadi seorang wanita atau seorang anak perempuan itu sudah memasuki masa pubertas, baru nanti akan dibentuk oosit sekunder, ootit, ovum, dan badan polar ini. Jadi tadi, saat seorang anak perempuan itu masih ada dalam kandungan, dia akan melakukan perubahan oogonium menjadi oosit primer. Lalu saat anak perempuan ini dilahirkan, keluar dari kandungan, proses ini akan berhenti sementara. Jadi dari bayi sampai anak-anak, seorang perempuan ini tidak akan mengalami proses oogenesis. Dia akan di-pause sementara. Nanti saat seorang anak perempuan ini sudah mengalami pubertas, baru proses ini akan berlanjut, yaitu memasuki pembelahan meiosis 1, meiosis 2 hingga terbentuknya ovum. Dan akan berhenti saat seorang wanita ini mengalami yang namanya menopause. Nah, hal-hal yang harus diingat dalam proses oogenesis itu adalah yang pertama, oogenesis itu terjadi pada ovarium. Lalu yang kedua, oogenesis untuk setiap prosesnya itu akan menghasilkan oosit primer yang akan berubah atau berkembang menjadi satu ovum dan 3 badan polar. Jadi, oosit primer itu hanya akan membentuk satu ovum yang fungsional, yang bisa dibuahi, dan akan membentuk 3 badan polar yang tidak fungsional, yang nantinya akan luruh dan keluar dari tubuh. Pada prosesnya, oogenesis ini dimulai saat wanita dalam kandungan atau dalam bentuk janin yang akan berhenti sementara setelah wanita ini lahir. Dan akan dilanjutkan nanti lagi saat sudah memasuki masa remaja atau pubertas. Lalu, saat ovum ini sudah habis, sudah tidak dibentuk lagi ovum, maka seorang wanita itu akan memasuki masa menopause. Sudah tidak menghasilkan lagi sel telur. Berbeda dengan laki-laki yang mengalami spermatogenesis atau menghasilkan sperma terus-menerus sampai meninggal, maka seorang wanita itu akan ada masa tidak lagi dibentuk sel telur, tidak lagi menghasilkan sel telur, yaitu disebut masa menopause. Masa menopause ini berbeda dari pada setiap wanita. Jadi ada yang mungkin menopause usia 50 tahun, usia 45 tahun, usia 55 tahun, itu tergantung dari si wanitanya sendiri. Biasanya wanita yang memiliki anak lebih banyak itu akan memiliki atau akan memasuki masa menopause itu di usia yang lebih tua. Sedangkan wanita yang memiliki lebih sedikit anak atau bahkan tidak memiliki anak itu akan lebih cepat memasuki masa menopause. Kenapa seperti itu? Karena saat seorang wanita itu mengalami kehamilan atau saat seorang itu hamil, maka tidak akan dibentuk sel telur. Jadi, sel telur itu tidak akan direproduksi saat seorang wanita itu hamil. Jadi selama 9 bulan kehamilan dan ditambah 3 bulan masa nifas atau masa setelah seorang bayi itu lahir, spermatosit primer itu oosit primer itu tidak berubah menjadi ovum. Jadi dia akan tetap berupa oosit primer di dalam sistem reproduksi wanita. Jadi semakin sering wanita itu hamil, maka oosit primernya itu akan semakin tersisa banyak di dalam ovarium. Jadi jika seorang wanita itu sedikit hamil atau tidak hamil sama sekali, maka oosit primernya itu akan
semakin lebih banyak keluar. Jadi setiap bulan itu dia akan terus menghasilkan yang namanya ovum. Nah, dari 2 juta oosit primer yang dihasilkan, itu yang berubah menjadi ovum itu tidak semua. Jadi hanya sedikit yang berubah menjadi ovum. Kenapa seperti itu? Karena beberapa nanti oosit primernya itu akan berubah menjadi badan polar. Jadi berbeda dengan laki-laki yang menghasilkan jutaan sperma setiap spermatogenesis, setiap 1 kali mimpi basah itu akan menghasilkan banyak sekali sperma. Maka pada wanita itu setiap bulannya itu hanya akan dihasilkan 1 buah sel telur saja, baik dari ovarium kiri maupun ovarium kanan. Dan jika tidak dibuahi, maka ovum ini akan keluar dari tubuh bersama luruhan dinding rahim dan darah menstruasi. Jadi itulah uniknya atau itulah keistimewaan seorang wanita. Jadi seorang wanita itu hanya bisa menghasilkan 1 buah ovum saja yang nanti akan dibuahi oleh 1 buah sperma. Jadi dari jutaan sperma yang dihasilkan oleh laki-laki yang masuk ke dalam sistem reproduksi wanita itu hanya bisa membuahi 1 saja. 1 ovum, 1 sperma bertemu, melakukan pembuahan, melakukan fertilisasi, terbentuk 1 zigot. Jadi sifat yang diturunkan pada bayi atau pada janin itu sebagian besar itu akan dipengaruhi oleh sifat dari ovum, dari ibu dan dari ayahnya. Tuh, jadi makanya seorang anak yang lahir itu akan memiliki setengah sifat dari ibu, setengah sifat dari ayah. Jadi dari segi fisik mungkin kalian lihat seorang anak itu akan lebih mirip kepada ayahnya atau lebih mirip kepada ibunya, tapi tidak identik hanya mirip dengan ayah atau hanya mirip dengan ibunya. Karena di sini sifat ayah dan sifat ibu itu akan melebur membentuk si sifat anaknya ini. Nah, sekian pembelajaran kita pada pertemuan kali ini tentang struktur dan fungsi organ reproduksi pada laki-laki dan sistem struktur dan fungsi organ reproduksi pada wanita. Jadi, untuk video berikutnya, kita akan membahas mengenai lanjutan dari materi sistem reproduksi pada manusia, yaitu tentang siklus menstruasi, fertilisasi, dan kehamilan, serta penyakit pada sistem reproduksi manusia dan upaya pencegahannya. Jadi, Ibu harap setelah kalian menonton video ini, kalian sudah memahami materinya dan bisa mengerjakan tugas yang diberikan dengan baik dan tepat waktu. Jika masih ada yang belum dipahami atau masih ada yang ingin ditanyakan, silakan hubungi Ibu via WA atau Japri. Jadi, Ibu tutup video kali ini. Terima kasih.